Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita awali dengan sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Ila hadir Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi ajma'in. متابعين متابع تابعين الشهداء والصالحين جميع الملائكة المقرب لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضر جميع أساتذتنا ومشايخنا ومشايخنا وخصوصا لروح بروفيسور دهلا وأصوله وفروعه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Masuk ke ayat yang ke-6 sampai ayat 12 ya. 6 sampai 12. Namun sebelum itu kita baca ada satu hadis yang dikutip oleh Prof. Zaini di dalam kotak. Ada dua hadis ya. Bismillah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang semangat hidupnya tertuju akhirat, Allah menjadikan kekayaannya di hatinya dan merasa mempunyai segalanya. Harta datang kepadanya tanpa dikehendaki. Sedang yang semangat hidupnya hanya untuk dunia. Hatinya dikuasai rasa miskin dan jauh dari segalanya. Kalau ia mendapat harta, memang itulah jatahnya. Hadis riwayat Anas Ibnu Malik, Jami'us Shaghir juz 2, hadis nomor 6510. Kemudian di hadis lain, beribadahlah yang wajar. Dekatilah Allah dengan kesungguhan tanpa merasa menjadi beban. Tiada seorang pun yang masuk surga karena amalnya saja. Seorang sahabat bertanya, apakah Anda juga demikian? Rasul menjawab, ya, kecuali Allah berkenan melindungi aku dengan ampunan dan rahmat-Nya. Hadis riwayat Aisyah. Ya, Sahih Bukhari, juz 7 halaman hadis ke-182. Ini saya kira pesannya penting sekali ini. Beribadahlah yang wajar. Jadi jangan sampai semangat kita beribadah itu nanti justru akan menjadi beban kita. Jadi wajar itu ya wajar. Maka dulu saya pernah kalau sholat itu rileks saja. Jadi badannya itu jangan sampai bekekeng gitu sampai kayak saking semangatnya pengen khusyuk gitu. Itu kadang kan sampai bedet gitu. Ini mengajari kalau sholat itu ya rileks saja. Lepaskan semua organ-organ tubuh itu dalam posisi yang rileks, santai. Kita menghadap Tuhan itu posisi yang tanpa beban. Kira-kira begitu. Baik, kita lanjutkan.
di ayat 6 sampai dengan ayat 12 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masyir. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Dan bagi orang kafir kepada Tuhannya tersedia siksa jahanam. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam. Wa bi'sal masyir, tempat kembali yang paling buruk. Idza ulqu fiha, bila dilempar ke jahanam, sami'u laha syahiqan. Mereka mendengar jahanam meraung. Sami'u laha syahiqan. Mereka mendengar jahanam meraung. Wahiyya tafur, dan jahanam tadi menggelora dahsyat. Jadi jahanam sendiri nggak suka sebenarnya dimasukin manusia. Jadi itu tempat yang paling buruk. Ketika ada manusia yang dilemparkan ke situ, itu di situ diilustrasikan sami'u laha. Sami'u itu berarti orang tadi, orang-orang kafir tadi. Fa'ilnya berarti orang-orang kafir tadi. Sami'u laha, mereka mendengar. Laha syahiqan, meraung, menjerit. Wahiyya tafur, dan jahanam tadi menggelora dahsyat, bergolak. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir saja takadu tamayyazu minal ghaiz. Jahanam tadi meledak karena geramnya. Kullama ulqiya fiha, bila ada kelompok dimasukkan ke dalamnya, dilemparkan ke dalamnya, kullama ulqiya fiha faujun sa'alaha khazanatuha. Penjaga jahanam tadi bertanya. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alaha khazanatuha. Kalau di dalamnya itu ada orang-orang kafir yang dilemparkan ke neraka, itu penjaga tadi kemudian bertanya, alam ya'tikum nadhir. Apakah belum ada seorang pemberi peringatan yang datang kepadamu? Alam ya'tikum nadhir. Apakah tidak ada, belum ada pemberi peringatan ya'tikum yang datang kepadamu? Qalu bala. Mereka menjawab, bala, ya, ada, sudah ada. Qad ja'ana nadhir. Sudah datang kepada kami pemberi peringatan. Fakadzabna, tapi kami dustakan. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Kami katakan saat itu Allah tidak menurunkan apa-apa. Ma nazzalallahu min syai'. In antum illa fi dhalalin kabir. Kamulah orang-orang yang sungguh telah jauh tersesat. Di dunia kita bisa mengatakan pemberi peringatan kepada kita itu dikatakan sebagai orang yang sesat. Ya. In antum illa fi dhalalin kabir. Kamu justru orang yang sesat. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata menyesal, orang yang dilemparkan ke neraka jahanam tadi, ya. Wa qalu law kunna nasma'u. Sekiranya kami dahulu mendengar, aw naqilu, atau kami menggunakan akal kami, ma kunna fi ashabis sa'ir. Pasti kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang menyala ini. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqal li ashabis sa'ir. Mereka mengakui dosa-dosanya.
tetapi rahmat Allah telah jauh dari penghuni neraka yang menyala. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Adapun orang-orang yang takut kepada Tuhannya meskipun tidak melihatnya, mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang sangat besar. Ya, saya kira ini ayat 6 sampai 12 ini memberikan peringatan tentang kondisi yang akan terjadi nanti. Dan banyak ayat-ayat serupa begini itu banyak. Di juz 30 kita temukan, di surat-surat sebelumnya Yasin yang kita bahas itu juga kita temukan. Bagaimana kondisi orang-orang kafir itu ketika dilemparkan ke dalam neraka, ilustrasinya hampir sama. Kondisi sangat menyesal, ditanya oleh malaikat, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayatihi, dan seterusnya. Sama. Di sini juga ditanya tadi itu, alam ya'tikum nadhir. Apakah dulu nggak ada pemberi peringatan? Apa nggak ada yang ngisi pengajian? Apa nggak ada yang ceramah agama kepadamu yang kamu dengar dan seterusnya? Alam ya'tikum nadhir. Jadi walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza laqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Jadi terjemahan-terjemahnya sudah kita baca. Baik, kita baca penjelasan dari Prof. Zaini Dahlan. Yang kafir telah menutup hatinya untuk beriman, walau dengan mudah menyaksikan bukti kekuasaan Allah. Mereka juga menutup diri untuk mengakui karunia-Nya yang melimpah sejak dalam perut ibunya hingga sekarang ketika telah menjadi yang terhormat dan kecukupan hidupnya. Orang yang ini sebenarnya juga menjadi bahan renungannya. Orang yang hidupnya itu mengikuti keinginan nafsunya saja. Itu seakan dia menutup hatinya terhadap semua nikmat yang Allah telah berikan kepadanya sejak dalam kandungan. Saya berkali-kali ceritakan pada kalian tentang bagaimana dari sejak dalam kandungan sampai dengan lahir itu Allah sudah mempersiapkan semua unsur kehidupan yang bisa memungkinkan kita hidupnya. Sejak dalam kandungan apa yang dimakan oleh janin tadi, begitu keluar sudah disiapkan dalam waktu kurang lebih 3 hari itu masih bisa sempat hidup tanpa minum ASI. Itu mempersiapkan bagaimana ketika bayi yang baru lahir itu ASI dari ibunya belum keluar. Karena kan tidak serta-merta saat lahir langsung bisa ngasih. Tapi dalam 3 hari itu bayi masih punya cadangan makanan dari perut ibunya. Makanya tidak heran kalau kita misalnya ada bayi yang dibuang. Itu sehari 2 hari sebenarnya masih bisa hidup. Karena dia masih ada cadangan makan dari dalam perut ibunya. Itu mekanisme yang dibuat demikian telitinya. Sampai kurang lebih 3 hari kemudian ASI ibunya sudah keluar. Itu bisa disusui dan seterusnya. Itu sudah dirancang demikian rupa. Meningkat demi meningkat sedikit demi sedikit. Kehidupan terus dipersiapkan. Dan kita bisa merasakan hidup itu banyak fasilitas yang bisa kita terima. Dan seterusnya sampai dengan sekarang. Jadi kalau itu yang kita tolak, kita tidak mau tunduk kepada Tuhan yang telah menyiapkan semua kebutuhan tadi itu yo di mana akalnya, kan itu ya. Maka di situ dikatakan laukunna nasma'u au naqilu. Kalau kami waktu itu sempat berpikir saja, ma kunna fi ashabis sa'ir. Kira-kira begitu ya maknanya. Mereka hanya melihat yang dirasa dan dilihat sekarang. Ia terpukau dan terkuras untuk meneguk sebanyak-banyaknya kebahagiaan yang sesaat. Usianya dihabiskan untuk memburu kepuasan nafsu yang tidak akan terpuaskan. Ia tidak merasa terikat kecuali oleh selera dan syahwat.
Karena tiada berbekal, mereka sengsara di akhirat yang pasti dialami dan jahanam menjadi penampungan terakhir yang akan ditempati selamanya. Jahanam sangat menyayangkan bila ada yang datang dan menjadi penghuninya tetap. Ia marah dengan mengeluarkan gaungnya yang mengerikan dan meledak-ledak seolah-olah akan pecah, terutama bila sudah ada yang digelandang ke dalamnya. Tadi itu. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Jahanam saja itu marah. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Saking marahnya itu sampai mau meledak, kira-kira begitu. Kalau ada orang yang dilemparkan ke dalam jahanam. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Al ghaiz kan marahnya. Wal kadhiminal ghaidha. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Jahanam itu marah. Penjaga neraka bertanya, Iba, mengapa Anda datang ke tempat yang menyengsarakan ini? Kira-kira. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alaha khazanatuha. Khazanatuha, malaikat penjaga jahanam tadi, sa'alaha, bertanya kepada para yang digelandang tadi itu, alam ya'tikum nadhir. Ya. Apakah tidak ada yang menyampaikan berita kepada kalian tentang penampungan yang mengerikan ini? Di Az-Zumar juga begitu ya, ayat terakhir itu. Ayat 9 sampai 11, dengan penuh kecewa mereka menjawab, betul, sudah ada orang yang menyampaikan berita itu. Tetapi saat itu kami mendustakan dan menganggap tidak masuk akal. Seandainya kami mau mendengar dan berpikir sejenak, tentu nasib kami tidak akan seburuk seperti sekarang ini. Kemanakah mereka dapat menyelamatkan diri? Kepada siapa mereka berlindung dan mencari pertolongan? Tiada jalan lepas dari tanggung jawab. Tiada penundaan terhadap siksa yang harus diterima. Harta, anak, dan kehormatan yang dibanggakan tidak dapat menolong. Apalagi sesembahan yang dirancang khayal dan keinginannya, tidak ada yang muncul membantu. Seorang yang tiada rasa angkuh akan menyadari bahwa kehadirannya di dunia dengan segala fasilitas yang miliki, baik yang melekat pada dirinya, yang tergelar di tempat tinggalnya, atau yang terselubung pada waktu dan kesempatan, adalah karunia Allah yang sangat besar. Tanpa karunia-Nya, maka manusia yang sok angkuh hanya sebagai benda mati yang tiada berarti, terlempar dan terpendam di alam yang tak dikenal. Allah yang Maha Pemurah mencipta benda yang mati dan tidak berarti itu menjadi makhluk yang canggih, yang mempunyai banyak keunggulan, yang karenanya ia dapat mencapai tingkat tertinggi kalau ia mau. Jadi kalau bukan karena rahmatnya Allah, cikal bakal kehidupan kita itu sendiri itu hanya menjadi benda mati yang menjijikkan dan dibuang saja. Min nutfah itu. Kalau Allah nggak merahmati nutfah yang kemudian bertemu dengan sel telur seorang ibu dan dikembangkan menjadi manusia karena rahmatnya Allah, rahman rahimnya Allah. Kita ingat bahwa semua ciptaan di alam semesta ini dasarnya adalah rahman dan rahimnya. Bukan semata-mata kekuasaannya. Tetapi dasarnya itu adalah rahman rahimnya. Kenapa dulu ketika kita membaca tafsir Bismillahirrahmanirrahim, itu yang lafaz yang melekat kepada kata ismi itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya semua yang di alam semesta ini adalah cerminan dari Rahman dan Rahimnya Allah, termasuk penciptaan manusia. Yang tadi dikatakan Prof. Zaini, dari yang benda mati tadi, benda mati, itu kalau nggak dirahmati oleh Allah, dia akan hanya menjadi benda mati yang tercampakkan, yang tak berguna. Ya. Tapi karena rahmatnya itu bisa dicipta menjadi manusia yang sangat canggih dan banyak keunggulan.
Sayang sekali banyak yang tidak menyadari dirinya, yang mengira bahwa ia memang dijatah menjadi manusia yang punya keunggulan dan dimuliakan. Bahkan ada yang menghayal, dia sendiri yang mencipta dirinya. Suatu anggapan yang penuh kesombongan. Jadi semua keberhasilan itu dia produk sendiri. Seakan-akan tanpa campur tangan Tuhan. Ya, sebagai orang beriman kita harus meninggalkan pandangan itu. Bahwa semua yang kita rasakan itu pasti adalah karena campur tangan Tuhan. Skenario-nya Allah. Allah berkali-kali menyatakan bahwa rahmat dan kasih sayangnya mendahului segala keputusannya. Rahmat dan kasih sayangnya tersedia bagi siapa yang mengambilnya. Namun orang kafir dengan sombong menjauh dari rahmatnya. Maka hanya neraka yang pantas menjadi tempatnya. Di sana mereka abadi, kecuali Allah menghendaki yang lain. Kalau di hadis itu kita juga temukan lafaz begini. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu mengalahkan murkaku. Jadi memang rahmat Allah itu jauh lebih besar dibandingkan kemurkaannya. Oke. Satu ayat lagi penjelasan dari beliau ya. Orang-orang yang dalam hatinya ada rasa khawatir jauh dari rahmat Allah dan dengan sadar mentaati tatanannya serta menjauhi larangannya, hidup mereka menjadi sangat terarah. Semua kewajiban dilaksanakan dan semua pantangan dihindari dengan sadar dan yakin. Mereka adalah hamba Allah yang berusaha mendekati Tuhannya di setiap waktu dan kesempatan. Mereka pula yang pantas mendapat ampunan Allah dan pahala darinya sebagai balasan amal perbuatannya. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Itulah tipe manusia yang dikehendaki Allah untuk menjadi penghuni bumi sekaligus pemimpinnya. Tersebut dalam Al-Baqarah ayat 28, ketika Adam dan istrinya, keturunannya diperintahkan turun menghuni bumi, firman Allah, siapapun di antara kamu yang kelak kedatangan petunjuk kami, lalu mengikutinya dengan segala kepatuhan, ia tidak akan susah dan tidak akan kecewa. Jadi siapapun yang mengikuti petunjuk Allah itu, hidupnya tidak akan susah dan tidak akan kecewa. Tersirat dari ayat ini bahwa Allah berkehendak mengembalikan manusia ke surga. Sebagaimana di awal sejarahnya, dengan menurunkan hidayahnya melalui para rasulnya. Sayang, banyak yang alpa justru tertipu oleh keunggulan yang dimiliki. Baik berupa harta, pengetahuan, atau kedudukan. Lalu dengan berani menentukan tujuan hidupnya yang jauh lebih kecil dan terbatas daripada yang dikehendaki Tuhannya. Saya kira itu nasihat-nasihat bijak dari Prof. Zaini Dahlan yang kita bisa tangkap dari penjelasan beliau surah Al-Mulk ayat 6 sampai dengan ayat 12 ya. Mudah-mudahan ada faedahnya. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.